Kembali di Metro Siang kami hadirkan informasi seputar kasus dugaan korupsi dana Bansos Sumatera Utara, di mana Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho hari ini diperiksa oleh Kejaksaan Agung di gedung KPK. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan Mila Amalia dari gedung KPK Jakarta. Mila, bagaimana jalannya proses pemeriksaan? Ya Zelda, hingga saat ini pemeriksaan terhadap tersangka Gatot Pujo Nugroho, Gubernur nonaktif Provinsi Sumatera Utara masih berlangsung, atau tadi tepatnya dimulai sekitar pukul 11 setelah sebelumnya Gatot Pujo Nugroho tiba di gedung KPK dari Rutan Cipinang sekitar pukul 10, kemudian dilanjutkan dengan kedatangan dari kuasa hukumnya Yanuar Waseso dan juga tadi hadir 3 jaksa dari Kejaksaan Agung yang akan memeriksa Gatot Pujo Nugroho. Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan perdana bagi Gatot setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 2 November 2015 lalu terkait dengan kasus penyaluran dana hibah dan juga dana bantuan sosial tahun 2012 hingga 2013. Pemeriksaan ini akan dilakukan mengenai atau mencari tahu seputar proses dari mulai perencanaan hingga pencairan dana yang digunakan dalam dana hibah dan juga dana bantuan sosial, kemudian mencari tahu ada atau tidaknya uang yang digunakan ini masuk langsung ke kantong pribadi Gatot Pujo Nugroho. Untuk itu, Kejagung tidak hanya bekerja sendiri dalam kasus ini, tapi juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mencari tahu mengenai sejumlah aliran dana dalam korupsi Bansos tersebut. Hingga penyelidikan hari ini, pihak Kejagung telah menemui sejumlah hal janggal, seperti salah satunya adalah adanya 17 lembaga swadaya masyarakat yang menerima dana Bansos dan juga dana hibah, namun ke-17 LSM ini dinilai fiktif atau palsu. Dan dari adanya pemberian dana hibah ini telah merugikan negara hingga 2,2 miliar rupiah, dan tentunya angka ini akan terus bertambah seiring dengan penyelidikan yang masih terus dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Menanggapi hal tersebut, pengacara Gatot Pujo Nugroho Yanuar Waseso tadi mengatakan bahwa kliennya Gatot Pujo Nugroho ini bukanlah atau membantah bahwa dirinya yang memberikan atau sebagai verifikator dalam pemberian dana hibah dan juga dana bansos di tahun 2012 hingga 2013, karena yang seharusnya memberikan verifikasi ini adalah menjadi kewenangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, dan Gatot juga tidak pernah bertemu langsung dengan para penerima dana bantuan sosial tersebut, atau sedikitnya tidak pernah bertemu dengan 270 LSM atau pihak yang menerima dana bantuan sosial dan juga dana hibah. Berikut pernyataan dari pengacara Gatot Pujo Nugroho. Jadi Pak Gatot tidak pada posisi untuk melakukan verifikasi. Itu untuk apa SKPD gitu loh. Tapi kan Pak Gatot dituduhkan menyalahgunakan wewenang dengan memilih langsung beberapa. Nggak ada fakta itu, nggak ada. Nah, berarti Pak Gatot tidak pada posisi sebagai gubernur tidak tahu langsung dong penyalurannya, hanya tanda tangan saja. Iya, itulah gunanya SKPD verifikator itu. Jadi nggak mungkin tugas seorang gubernur harus satu persatu memverifikasi penerima bansos yang jumlahnya ratusan itu dari sekian puluh kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Gitu. Dalam kasus penyaluran dana bansos dan juga dana hibah ini, Kejaksaan Agung tidak hanya menetapkan Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka, tapi juga telah menetapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, Edi Sofyan, dan rencananya nanti Edi Sofyan ini akan juga diperiksa oleh Kejaksaan Agung pada Kamis besok di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Demikian saja informasi yang dapat kami sampaikan sementara dari gedung KPK. Kembali ke studio. Mila Amalia melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.